Dan sungguh niatnya Pak Jokowi sangat tulus, sangat baik sekali, tapi dimanfaatkan oleh sistem, dimanfaatkan dengan aturan-aturan yang akhirnya ya hanya pembenturan. Kasihan Pak Jokowi itu, kasihan. Yang di bawah ini semua kepentingan semua, ada yang dagang obat, ada yang dagang suntik, ada yang dagang vaksin, ada yang masih banyak sekali. Oknum-oknum seperti ini masa ya harus dibela, masa ya harus dikawal. Nek aku rasudi, aku tetap mengawal presidenku, aku tetap mengawal seorang pemimpinku, nganti mati tak layani. Tapi kalau untuk mengawal oknum-oknum yang di bawah, partai-partai yang punya kepentingan, ora sudi. Udah ada rasa kasihan kok kalian pemerintah tuh nggak ada kasihan sama kami. Iya, kami nggak selamanya. Kami mengawal presiden. Itu seorang pemimpin, wajib hukumnya saya mengawal. Tetapi saya tidak pernah mengawal yang namanya pemerintah jika itu ngawur. Kecuali itu yang menyatakan langsung Jokowi, saya akan taati itu. Nah, itu yang bilang bukan Jokowi, tetapi Jokowi yang mendapat imbas. Saya yang mengawal pemimpin yang sabun mendapat imbas, dicaci maki lah, saya dicap buzzer lah, sekarang diem lah, saya penjilat lah, duitmu seperak itu pemerintah saya nggak pernah dapat, kamu nggak pernah ngasih saya yang dapat imbas, yang dapat fitnah setiap hari caci maki. Bahkan nggak cuman itu, matamu itu biar nggak pura-pura buta, nyawa taruhannya. Hanya gara bacotan di medsos, kesel sebetulnya. Saya itu dari kemarin diem itu karena apa? Berusaha untuk meredam, karena ini di bulan suci Ramadan. Saya tidak mau orang ini pada ribut-ribut di media sosial. Ya. Apa? Saya itu mencintai seseorang bukan cinta buta kayak kadal-kadal yang tidak beretika. Saya itu orang waras, masih waras, diberikan kewarasan sama Allah. Ya. Wong pemerintah kok semakin kesini kok semakin jancuk-jancukan. Apa mentang-mentang ini periode terakhir terus dimainkan sama orang-orang ini, orang-orang partai yang haus akan kekuasaan, politik, pribadi, keuntungan. Nggak mikir yang di bawah itu orang-orang seperti kami di sini. Saya bisa perintahkan semua aktivis medsos untuk berhenti serentak untuk bela negara. Biarkan itu media sosial nanti dikuasai oleh para kadal-kadal. Kalau toh itu saya mau lakukan, besok saya bisa umumkan semua aktivis medsos berhenti, nggak usah ngurusin lagi kalau nggak ada perbaikan. Terus jangan akhirnya menyepelekan kami yang di bawah seperti ini sebagai masyarakat ya. Saya tahulah otak kerdil kalian itu, tahu saya. Oh itu Arya itu nggak usah dibayar, nggak usah dikasih duit juga mati-matian bela negara. Kan jancuk kalau ada orang pemerintah yang mikir kayak gitu. Tapi dampaknya itu di bawah itu kami itu. Pikir gampang apa gimana? Kami difitnah sebagai penjilat lah, difitnah sebagai buzzer lah, difitnah bagi inilah itulah. Masa terus kalau pemerintah, orang-orang partai bikin kebijakan ngawur terus saya suruh belain? Penjilat banget berarti. Nanti yang disalahin Jokowi, pemimpinnya yang disalahin ya. Ya terus aja kayak begitu. Terus saya ikut-ikutan ngawal begitu, rasudi ya ngawal-ngawal pemerintah yang kayak gitu. Lah kalau aku mau manja ya, kalau tawaran-tawaran saya terima, harusnya pemerintah kalau seandainya kamu nganterin mobil yang terbuat dari baja, yang kira-kira mobilnya itu ditembak itu nggak tembus kaca, itu ya nggak rugi.
Nganterin mobil yang kira-kira kacanya itu dibedil itu nggak pecah, yang nanti tembus itu, udah rugi kalian tuh. Sudah tahu kayak begitu, saya tidak mengharapkan apapun, saya ikhlas, saya tulus mengawal seorang pemimpin yang sah. Ya jangan aeng-aeng. Ya, itu satu diselesaikan, itu satu diselesaikan, satu diselesaikan. Jangan malah bikin rentetan-rentetan permasalahan yang berimbas apa? Akhirnya ujung-ujungnya tidak selesai. Kami yang menjadi korban lagi, yang dicecar, yang dicaci maki. Kami ini aktivis medsos, ya, yang selama ini mempengaruhi bahkan sampai jutaan orang di Indonesia. Salah satunya adalah saya. Tapi bukan berarti kami ini bisa dibodohi sama orang-orang seperti kalian. Ini namanya pemerintah jancuk kalau kayak begitu. Minyak kelangkaan sekarang masih ada, belum merata. Masalah minyak belum selesai, sudah ada masalah lagi. BBM naik, sudah BBM naik ada masalah lagi. Masalah penundaan jabatan, masalah penundaan pilpres pemilihan, sampai ke masalah wacana 3 periode. Ini kan ya, ini kan memunculkan konflik gitu loh. Iya, saya senang kalau itu sudah menjadi sebuah keputusan, itu saya senang-senang saja. Kalau Jokowi dipromosikan lagi menjadi presiden, ya enggak masalah. Tapi bu, yang satu-satu ini diselesaikan dulu. Jangan seolah-olah kami diem ini terus Anda seolah-olah itu goblok-goblokin kami yang selama ini sudah ikut banyak bantu untuk berperan di media sosial. Begitu kan rumput. Ya. Pemerintah kok lama-lama kok kayak jancuk. Ini partai-partai itu yang punya kepentingan itu. Saya tidak suka. Saya tidak suka partai-partai. Kasihan Pak Jokowi udah. Saya sangat kasihan Pak Jokowi. Saya tidak peduli itu. Kalau saya nggak melihat Pak Jokowi, waduh, ini partai-partai ini mas saya cecer semua ini. Saya cecer semua. Ya, pemerintahan-pemerintahan yang di bawah itu yang banyak kepentingan itu. Saya itu apa adanya. Dulu sama masalah COVID yang dibesar-besarkan. Saya tahu kami juga mensosialisasikan tentang COVID. Tetapi COVID-nya terlalu dibikin overload. Sehingga ketakutan semua. Ya, Indonesia belum siap untuk penanganan COVID. Mulai dari apa itu alat tes itu sampai dengan swab itu nggak bener semua itu. Akhirnya apa? Betul apa yang saya sampaikan dulu. Sampai saya tantang Pak Jokowi, kalau nggak percaya audit, penjarakan saya kalau salah. Dulu sampai ditonton 3,5 juta. Ya. Kita suarakan itu, ayo diaudit kalau nggak percaya. Rumah sakit itu semua memanfaatkan gara-gara apa? Alatnya alat labal-labal. Secara administrasi disahkan oleh undang-undang. Ya, orang katisen masuk angin masuknya COVID. Orang pilek periksa ke rumah sakit masuknya COVID. Orang masuk apa? Hanya gara-gara badannya demam sedikit panas masuknya COVID. Data COVID nanti dijual di setor, klaim anggaran. Wis ngono, wis nguplek, kowe ngakali wong loro kan jancuk kayak gitu. Yang kayak begitu tuh jancuk. Bener, saya itu kritik dulu itu. Ya ini kan dijadikan kesempatan oleh para kadal-kadal. Maka dulu saya pernah tantang Pak Luhut, ayo Pak Jokowi, ayo penjarakan saya.
Penjarakan saya tantang, saya terbuka, saya kasih tantangan. Penjarakan saya. Ya, saya akan buktikan satu kabupaten. Ya, saya akan kontrol semua. Saya akan sweeping data itu ke rumah sakit itu. Saya akan manfaatkan organisasi saya untuk sidak langsung secara sosial. Asal diizinkan. Saya sidak satu kabupaten, saya akan buktikan di satu kabupaten itu. Mulai dari puskesmas sampai dengan rumah sakit. Semua rumah sakit. Saya akan buktikan semuanya. Saya akan tanya semua, dan data kematian mana. Ya. Dan sungguh niatnya Pak Jokowi sangat tulus, sangat baik sekali. Tapi dimanfaatkan oleh sistem. Dimanfaatkan dengan aturan-aturan yang akhirnya ya hanya pembenturan. Kasihan Pak Jokowi itu. Kasihan. Yang di bawah ini semua kepentingan semua. Ada yang dagang obat, ada yang dagang suntik, ada yang dagang vaksin, ada yang banyak sekali. Ya, oknum-oknum seperti ini masa ya harus dibela, masa ya harus dikawal. Nek aku rasudi, aku tetap mengawal presidenku, aku tetap mengawal seorang pemimpinku, nganti mati tak layani. Tapi kalau untuk mengawal oknum-oknum yang di bawah, partai-partai yang punya kepentingan, ora sudi. Ya. Ora sudi aku. Kenapa saya ngomong kayak begini? Aku ki lagi menjalankan ibadah puasa, nahan nafsu, ya, nahan diri, ya, supaya pengen sekali-kali menikmati ibadah yang tenang. Tetapi apa? Setiap saya muncul di media sosial sedang mencari hiburan, dicaci maki, seolah-olah saya penjilat lah, saya bayar lah, saya dibayar pemerintah lah, saya dibayar inilah, dibayar itulah, jancuk kabeh. Ya, tak omongi. Pemerintah ngasih Rp1.000 beras raskin yang sudah jadi program aja, seumur hidup saya tidak pernah menikmati satu butir beras aja yang gratisan. Ya. Bukan berarti saya orang kaya, artinya karena saya masih memiliki prinsip, baiklah beras raskin itu kami akan tolak karena saya rasa saya masih mampu diberikan rezeki sama Allah, biarkan beras raskin itu dimanfaatkan oleh saudara-saudara kita yang kurang mampu. Ini prinsip ya, saudara. Ya, ini kalau ada pejabat-pejabat publik nih, ya biasanya kan kalau saya live kan banyak dipantau sama pejabat-pejabat publik ya. Ya dirasa saya itu membela kalian, saya tidak bela kali ini. Saya tidak bela, saya kritik sampean itu. Ya. Supaya apa? Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini sebuah jeritan, sebuah kritikan yang insya Allah bisa membangun agar lebih baik. Saya yang dapat imbas di sini, ya. Saya yang mendapat fitnah di sini. Kamu cuma terima bersih, pemerintah, kamu itu cuma terima bersih. Ya. Kalau saya mau besok saya komandokan semua aktivis medsos untuk berhenti tidak mengawal, selesai kamu. Media sosial dikuasai sama kadal-kadal itu. Ya. Kasihan loh, kasihan aktivis. Saya ini menyuarakan dari beberapa aktivis media sosial yang saat ini dicecar, dimaki-maki sama orang-orang. Ya, akibat apa? Ketidakberimbangan sesuatu yang terjadi di negeri ini. Janganlah diterus-teruskan. Ya. Cari solusi yang baik. Jangan sampai saya ini akhirnya lama-lama menjadi benalu nanti buat Anda. Ketika saya sudah dianggap nanti menjadi benalu bagi pemerintah, ya, nanti malah repot lagi. Ya. Karena saya lebih ngeri daripada Bahar Smith, dan saya lebih ngeri daripada Habib Rizik. Kalau mau itu, camkan itu baik-baik. Saya ngomong begini tujuannya untuk membangun, untuk kebaikan.
bukan pembiaran hal-hal yang kira-kira tidak baik. Untuk saudara-saudaraku semua, dimanapun Anda berada, saya berharap saudara-saudara semuanya mengerti apa yang saya sampaikan. Kegelisahan ini yang saya sampaikan. Bukan berarti saya ini menjadi pengkhianat bangsa, tidak. Tetapi inilah cara saya mengkritik. Jangan sampai. Jangan sampai. Wabil khusus untuk saudara-saudaraku, ya, tentara-tentara langit, Siber NKRI, dimanapun Anda berada. Inilah cara kenetralan kita untuk berpikir netral. Bukan netral dalam berpolitik, tidak. Kalau berpolitik praktis tetap kita wajib hukumnya untuk mengawal pemerintahan yang sah, pemimpin yang sah. Yus, piye kabare? Alhamdulillah baik.